Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris. Salam sehat dan semangat pagi, dan akan kita ketemu terus dalam pendidikan kedepannya, karena ilmu itu universal. See you rekan-rekan sahabat para aktivis serikat pekerja, khususnya PUK dalam ekspresi, bahwa perkenalkan, dalam perjalanan saya Haris dulu sejak 2004 sudah masuk di dalam kepengurusan, dimana pada 2005 saya sudah dipercaya untuk menjadi Dewan Pengupahan Kota Bekasi, dan saat itulah UMSK sebagai awalan dengan upah kelompok kami cetuskan bersama Bung itu. Dan teman-teman jangan lupa ikuti terus ya pendidikan PUK ini, jangan stop, ikuti sampai akhir. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah 2021 kemarin saya sudah berhasil lulus S2 dengan program Magister Manajemen khusus di bidang pendidikan. Memang S1 saya di bidang akuntansi, tetapi pada saat S2 tidak ada pilihan kawan, jadi saya harus ambil manajemen pendidikan karena manajemen keuangan tidak ada. Oke, next. Saya memang sudah waktu di LG itu sudah masuk di dalam kepengurusan PUK itu sejak tahun 98 ya, sekarang sudah tahun 2022, jadi kita 24 tahun lah ya menjadi pengurus ya, baik dari PUK hingga DPC. Sedangkan masuk DPC saya udah mulai tahun 2005. 2005 saya sudah dipercaya untuk jadi Dewan Pengupahan ya selama 3 tahun, dan di situ saya bukannya saya diberhentikan, tapi saya mengundurkan diri karena memang saya harus berkader ya. Organisasi itu tidak memutus seseorang sampai orang itu mau mengundurkan diri ya. Selama orang itu mau berusaha, organisasi tidak akan pernah untuk memutus. Nah, saat itu dilanjutkan oleh Bung Wijaya ya, pernah dilanjutkan kembali sebelumnya oleh Bung James, lalu dilanjutkan oleh Murinda ya, nggak lama, lalu terus dilanjutkan lagi oleh hingga sekarang Dewan Pengupahan Kabupaten Bung Hadi ya. Sementara saya ada di kota udah 2 tahun lah ya, untuk UMSK tahun 2020 dan 2021 kemarin sudah hilang ya, hanya kuat-kuat kendaraan. Oke, tetap semangat, semangat. Manfaat organisasi ya, organisasi itu adalah seperti tubuh ya, ada kepala, ada badan, ada kaki ya. Khusus bagi bekerja, organisasi serikat pekerja itu sangat penting. Yang pertama adalah sebagai perwakilan dari teman-teman anggota ya di bawah untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya kepada perusahaan ya. Jangan lupa itu, karena fungsi bagi pekerja mempunyai organisasi serikat pekerja ya seperti itu. Gak mungkin kan datang sendiri-sendiri datang ke perusahaan. Iya, kalau karyawannya mungkin di bawah 10 orang atau mungkin 5 orang, tapi kalau karyawannya 1000, bayangkan 1 orang minta nyampein aspirasi pendapatnya ke perusahaan satu-satu, gak kelar-kelar pekerjaan manajemen ya. Yang kedua, pasti menjadi wakil di organisasi itu. Karena apa? Kalau semuanya datang ya, kalau semuanya ngomong di dalam forum resmi, berarti seminar dong ya. Padahal kalau diwakili oleh beberapa orang yang representatif dipilih oleh anggota, maka dialah yang punya hak untuk melakukan bargaining di dalam proses perundingan bipartit. Bipartit itu apa? Bipartit itu pertemuan 2 unsur antara pekerja dan manajemen ya.
Lalu tripartit, ada pemerintah, yaitu biasanya dilakukan di luar perusahaan. Ya, kalau teman-teman udah menjadi pengurus, khususnya yang dipilih oleh pekerja, maka teman-teman punya hak untuk melakukan perundingan secara tripartit. Memang ada prosesnya. Kalau hal-hal yang resmi itu biasanya manajemen kasih surat, atau kalau ada kepentingan kita ya kita kasih surat. Kalau tidak digubris, ya ketentuannya pasti masuk proses perselisihan. Ya. Selanjutnya bisa dijadikan sebagai wakil pekerja untuk merundingkan hak dan kewajiban pekerja. Ya, jadi supaya resmi, otomatis wakil pekerja ya membuat atau melakukan perjanjian kepada perusahaan melalui apa? Perjanjian PKB. PKB itu resmi, ada ketentuan diatur dalam undang-undang. Ya, jadi segala persoalan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha itu tercantum di sana, dan itu menjadi panduan atau acuan sebagai dat spesialis atau undang-undang derajat generalis yang lebih unggul dari ketentuan umum. Jadi kalau kesepakatan atau perjanjian sudah dibuat, maka itulah hukum tertinggi di dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan di tingkat perusahaan. Lalu selanjutnya apa? Fungsi organisasi bagi pekerja sebagai peningkatan, sebagai lembaga peningkatan jasa pekerja. Undang-undang di dalam hubungan industrial, bahwa undang-undang di dalam ketenagakerjaan, fungsi daripada serikat pekerja adalah membela, melindungi, mensejahterakan dan meningkatkan kemajuan kesejahteraan buat pekerja dan keluarga. Oleh sebab itu kehadiran serikat pekerja sangat penting. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lalu apa manfaatnya organisasi buat pengusaha? Ya banyak. Organisasi nggak perlu banyak ngomong sama orang atau aku ya, dengan anggota atau dengan karyawan di perusahaan. Lalu perusahaan juga punya partner dialog untuk memecahkan segala persoalan tentang ketenagakerjaan, misalnya menyangkut masalah bonus, lalu berpikir bagaimana upah bisa didiskusikan, lalu hal-hal menyangkut produktivitas dan lain-lain, banyak sekali ya. Lalu sebagai partner dalam menyusun program kerja, jelas ya, perusahaan itu biasanya kan punya program kerja terhadap ketenagakerjaan. Nah itu sebagai partner melalui workshop, diskusi formal, informal di luar boleh ya. Jadi itu manfaat pengusaha. Lalu sebagai mitra berunding, jelas PKB bagian dari hasil perundingan. Oleh sebab itu dengan adanya serikat itu dimanfaatkan untuk apa? Berunding PKB secara keseluruhan dari pasal 1 hingga lahir. Biasanya PKB itu dibuat lebih dari 30 pasal atau 16 bab biasanya. Kalau detail mungkin ya lebih banyak lagi, tergantung kesepakatan. Lalu menyelesaikan masalah secara bipartit tanpa harus melibatkan, ini paling penting. Karena apa? Kehadiran pihak eksternal ya seperti pemerintah, terkadang kan mereka nggak tahu hubungan semacam apa dalam kondisi bagaimana. Semuanya kan hanya berdasarkan informasi, sementara teman-teman dan pengusaha merasakan bersama-sama kemajuan, kemunduran atau apa yang sedang berlangsung di perusahaan. Jadi otomatis sangat penting bagi perusahaan untuk ayo diskusi secara bipartit terkait persoalan apapun ya ketenagakerjaan tanpa melibatkan eksternal, kecuali masing-masing pihak ada yang tidak terima, bolehlah. Hal itu juga jangan sampai terlalu tinggi lah ya, cukup sampai tingkat. Selanjutnya tentang sifat asas daripada kooperatif dulu ya. Jadi asas kooperatif itu sama dengan serikat pekerja lain ya, karena selama di Indonesia ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tujuan apa? Tujuan daripada organisasi serikat pekerja itu ya pertama protection, yang memberikan perlindungan, lalu advocation atau pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja, serta bagaimana mengupgrade ya welfare, kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal berapa ya, yaitu pasal tentang kehidupan yang layak ya, pasal 2 ya, kemerdekaan setiap warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Oke, selanjutnya terhadap sifat serikat pekerja. Ini ideal sebuah serikat pekerja ya. Yang terdiri atas 1, demokratis. Ya, demokratis itu kan
satu asas yang sangat biasa ya bagi organisasi yang memang organisasi didasarkan kepada rakyat atau keanggota. Karena demokratis itu berasal dari kata demokratos, yaitu suara rakyat atau kekuatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, organisasi serikat pekerja yang ideal ya pengurusnya harus dari rakyat, oleh rakyat atau rakyat. Ada memang organisasi yang ditunjuk oleh perusahaan, yaitu SPTP lah ya. Mungkin dia sebagai perpanjangan lidah perusahaan lah ya. Biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin merasa dirinya hebat ya, merasa semua sudah terpenuhi sehingga tidak perlu hadir SP ya. Dia bentuk dengan SPTP, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan, dan dia tidak berafiliasi dengan eksternal. Kalau serikat pekerja seperti SPSI atau LEM itu kan berafiliasi, ada DPC, ada DPD, ada DPP, dan ada anggota-anggota yang lain berkomunitas dalam satu kawasan dan seterusnya. Tapi kalau SPTP ya di dalam saja, kalaupun ada persoalan ya diselesaikan di dalam. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan ya tergantung. Ya mungkin saja hanya karena memang satu komando dengan perusahaan yang mungkin tidak ada perlawanan ya, itu kelemahan daripada SPTP. Apalagi orang-orang yang ditunjuk mungkin orang-orang yang suka mendapatkan sesuatu oleh perusahaan dan lain sebagainya. Ya itu mungkin harus kita hindari lah ya, karena perjuangan tidak menjadi kafah dan tidak amanah. Oke. Selanjutnya adalah independen ya. Independen itu artinya berdiri sendiri ya. Jadi organisasi serikat pekerja itu memang harus tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan yang lain, terutama kepentingan perusahaan lah ya. Oleh sebab itu organisasi punya kepentingan sendiri ya. Kepentingannya apa? Kepentingannya membela, melindungi, dan mensejahterakan anggota dan keluarga ya. Kalau perlu apapun kondisinya, kalau perlu, tapi kalau memang disesuaikan dengan kemampuan ya sah-sah saja. Cuma ya harus logik ya, tidak bisa sembarangan. Atau mungkin perusahaan lagi turun, upah dikurangi, nggak bisa begitu juga ya. Jadi SP itu independen ya. Independennya bagaimana? Dia bisa menentukan dirinya sendiri ya, bahkan dia bisa membiayai dirinya sendiri dengan COS, dengan iuran. Dengan demikian tidak ada intervensi yang masuk. Karena apa? Organisasi mempunyai dana, mempunyai uang untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu dengan biaya sendiri, dan biasanya itu kuat kalau organisasi ada uang. Karena uang itu bukan segala-galanya, tapi ya segala-galanya kita membutuhkan uang. Misalnya kita melakukan bipartit di luar ya, di hotel atau di rumah makan, nggak mungkin selalu kita minta kasih transport atau disediakan uang untuk, sehingga apa, kita tidak lagi independen dalam membuat satu keputusan atau perjuangan ya. Kalau perlu ya kita harus pakai uang kita supaya independensi itu tetap terjaga. Oke, selanjutnya adalah bebas ya. Bebas itu artinya teman-teman bisa menentukan keputusan itu, arah organisasi itu sesuai dengan halayak anggota, kebebasan anggota ya. Tidak perlu ada kepentingan perusahaan yang pengen masuk ke dalam apa yang kita inginkan ya. Kalau mungkin positif buat kita boleh-boleh saja ya, tapi kan kita harus mempunyai kebebasan juga untuk menentukan diri kita sendiri atau serikat pekerja kita sendiri mau kemana. Orientasinya kan adalah kesejahteraan ya. Oleh sebab itu kita harus bebas bergerak lah ya, tidak terikat, tidak terpasung oleh kepentingan perusahaan ya. Kita mempunyai satu komando ya dengan perangkat ya. Kalaupun kita bisa sesuaikan dan bisa memberikan nilai lebih untuk anggota ya, kenapa tidak kita perjuangkan dengan kebebasan harapan dan keinginan kita. Yang penting ada orientasinya, anggota bisa sejahtera. Lalu selanjutnya adalah mandiri ya. Mandiri itu istilahnya ya, organisasi itu memang tidak terbelenggu lah ya. Artinya organisasi itu, SP itu mampu jalan sendiri lah ya, mandiri. Jadi segala sesuatunya bisa dilakukan sendiri ya. Sebentar-bentar minta tolong perusahaan nggak bisa begitu. Misalnya untuk adakan rapat minta uang untuk beli teh botol dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi harus membiayai sendiri lah ya, supaya marwah dan kepentingan itu serikat pekerja itu bisa tetap dijaga gitu ya. Tidak ada
namanya keinginan eksternal itu ya terhadap perjalanan kegiatan organisasi. Lalu selanjutnya itu profesional diharapkan. Profesional itu kan artinya sesuatu yang dijalankan menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan secara sempurna, ya, secara baik, ya, secara kafah istilahnya. Ya, jadi tidak ada alasan lah kita menjaga organisasi itu sehingga organisasi terganggu, tidak boleh seperti itu. Jadi profesional ya apapun kondisinya kita harus serius, kita harus benar-benar berusaha ya semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tugas kita. Ya, jadi kesepenuhan hati ya menjalankan kegiatan serikat pekerja sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari atau apa yang kita lakukan sehari-hari atau apa yang kita pikirkan sehari-hari, sehingga kita menjadi profesional yang menjadi orang yang kapal terhadap apa yang kita lakukan secara baik, benar, dan yang paling penting bermanfaat. Baik, terima kasih, itu dulu ya, nanti kita next lagi. Baik, selanjutnya tentang tugas dan peran daripada pengurus unit kerja ya, pimpinan unit kerja ya. Jadi tugasnya itu sebenarnya memang universal ya. Intinya adalah bagaimana anggota itu bisa sejahtera dan keluarganya bisa sejahtera. Caranya ya memang secara teknis kita tidak mengatur, tetapi orientasinya ke situ ya. Contoh daripada tugas dan peran daripada PUK misalnya, yang pertama membuat PKB. PKB itu kependekan dari perjanjian kerja bersama dalam membicarakan hak dan kepentingan pekerja. Biasanya situ ada win-win solution lah ya. Jadi ada kepentingan pekerja, ada kepentingan perusahaan terjaga ya. Jadi saat-saat kerja, lalu tata tertib ya, dan pasal-pasal tentang kesejahteraan itu ada semua situ disepakati. Lalu sebagai lembaga penyelesaian perselisihan industrial, jadi seperti kita ketahui itu perselisihan itu kan sesuai dengan Undang-Undang 2 2004 tentang perselisihan, ada perselisihan kepentingan hak SP dan perselisihan PHK ya, dimana masing-masing mempunyai tingkatan yang berbeda. Seperti untuk kepentingan dan SP itu hanya pada tingkat PHI itu kelar itu ya. Dan untuk hak serta PHK itu bisa sampai bisa sampai Mahkamah Agung baru kelar, baru inkrah. Dan sebenarnya memang pola-pola penyelesaiannya itu ada pola penyelesaian melalui bipartit ya, lalu ada melalui mediasi, ada melalui arbitrasi, dan ada melalui konsiliasi ya. Tapi biasanya yang dipakai itu ya mediasi, lebih kelihatan karena apa, peran masing-masing unsur itu kelihatan gitu ya. Jadi biasanya menggunakan pola seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah wakil pekerja ya dalam lembaga kerja di bidang ketenagakerjaan ya. Kalau di PUK ya pada saat bipartit ya dia menjadi wakil anggota untuk berbicara apapun ya, diskusi berkaitan dengan semua. Kalau di DPC itu biasanya ada Dewan Pengupahan Kota ya, lalu ada tripartit
kabupaten kota, ya ikut juga di atasnya. Ada Dewan Pengupahan Provinsi, ada Dewan Pengupahan Pusat, ya semuanya ada keterwakilan, ada fungsinya. Ya, serikat pekerja itu mewakili pekerja secara representatif. Selanjutnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan harmonis? Ya, harmonis itu kan ibarat suami dan istri yang nggak pernah berantem dan sebagainya, seimbang ya. Antara apa yang diinginkan suami, apa yang diinginkan istri, ya sehingga keluarga itu, komunitas di dalam keluarga itu berjalan sekata gitu ya. Jadi semuanya senang lah ya, harmonis ya. Jadi kepentingan terjaga, hanya terjaga dan terpenuhi ya, harmonis, sehingga persediaan itu ya terjadi. Yang selanjutnya adalah dinamis. Ya seperti sekarang nih, undang-undang kita tidak terpaku kepada undang-undang dulu ada 13/2003 ya. Padahal sebelumnya kita tolak. Ya, karena ada undang-undang sebelumnya yang ini kan lebih bagus ya menurut sebagian orang. Lalu kita terpaksa jalan 13/2003 karena dipaksa. Lalu timbul lagi ada sekarang undang-undang 11/2020 Omnibus Law. Ya, kita sudah enjoy dengan 13/2003, keluar lagi lebih parah. Ya, artinya terdegradasi. Dan ini bagian dari dinamika persoalan. Begitu juga organisasi kita ya. Jadi tidak stagnan pada satu kondisi yang lama. Ya, pada satu kondisi yang paradigma lama ya. Semuanya harus bergerak, harus dinamis menyesuaikan situasi dan kondisi terakhir. Karena apa? Kalau kita tidak bergerak ya, tidak dinamis dengan persoalan yang ada ya, otomatis kita akan tertinggal ya, tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sekarang sudah baru ya, selalu ada pembaruan. Lalu otomatis kita harus bergerak lah ya, bergerak tidak stagnan, karena organisasi itu serikat itu organisasi pergerakan. Selanjutnya adalah berkeadilan. Adil itu ya, mungkin tidak perlu semuanya sama ya. Jadi adil itu proporsional ya, antara hak dan kewajiban. Jadi kalaupun bicara strata atau tingkat pekerja itu ya mungkin ada basicnya lama kerja, ada pendidikan ya, ada kompetisi-kompetisi yang lain ya, mungkin tidak sama antara yang bekerja pada level SMA dengan level S1, mungkin tidak sama. Jadi adil itu proporsional sesuai dengan situasi pada tingkatnya masing-masing ya. Jadi berupayalah adil ya, walaupun mungkin nanti sudah disepakati tentang ketentuan tata tertib ya di dalam PKB, dia berlakukan itu secara adil, jangan ada diskriminasi ya di dalam pelaksanaan misal perjuangan atau mungkin penyelesaiannya. Selanjutnya sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Ya, anggota itu selalu mempunyai keinginan dan itu harus kita sampaikan. Ya mungkin tidak 100% kita sampaikan, tapi kita diskusikan dulu di internal SP ya, melalui proses rapat internal, lalu kita formulasikan dalam bentuk apa kita sampaikan, sehingga apa, anggota itu kan tidak tahu gaya dan tipe manajemen ya dalam berkomunikasi. Kemudian teman-teman kan sudah belajar ya pada saat mungkin pelantikan, lalu sudah menyesuaikan ya, artinya iramanya sudah teman-teman ketahui. Oleh sebab itu aspirasi disampaikan dengan irama yang teman-teman sudah ketahui mau bagaimana terhadap perusahaan, sehingga perusahaan bisa menerima dan perusahaan mungkin tidak merasa dikecilkan atau disepelekan atau mungkin tidak merasa tidak dihargai. Teman-teman lah yang mengetahui itu semua. Selanjutnya adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pembangunan. Ini ya, ketua sekretariat itu sebagai penanggung jawab apabila mau mogok itu didasarkan pada persoalan apa sih? Yang pertama mungkin teman-teman akibat gagal berunding boleh ya. Lalu yang kedua, kesepakatan tidak dijalankan ya. Jadi ada alasan mogok, kan biasanya dilaksanakan kalau mogok itu kan 3 hari ya, 3 hari disampaikan, diberitahukan kepada Disnaker, kepada perusahaan, kepada kepolisian dan sebagainya. Tapi kalau unjuk rasa itu seminggu berdasarkan undang-undang 998 ya. Jadi kalau mau mogok itu ya semuanya harus pakai surat supaya mogok itu dinyatakan sah, atau tidak boleh dinyatakan dengan mogok tidak sah, karena itu akan menjadi persoalan baru. Lalu sebagai wakil pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja di perusahaan. Iya, kepentingan pekerja itu apa sih? Kepentingan pekerja itu adalah kesejahteraan, lalu keadilan terhadap persoalan, lalu
yang paling penting ya keberadaan dia diakui, dihargai ya oleh perusahaan. Kalau ada UMK naik ya disesuaikan dan seterusnya. Kalau ada prestasi ya diomongkan. Kalau ada THR wajib dijalankan. Kalau ada hal-hal yang lebih terhadap hasil perusahaan ya dibicarakan terhadap bonus. Yaitu hak-hak kepentingan pekerja. Ya, jadi itu yang harus disampaikan oleh, harus diperjuangkan oleh dan harus dibiasakan ya hal-hal seperti itu untuk menjadi bahan ya kepada perusahaan, semuanya bisa terakomodir atau terselesaikan dengan baik. Oke. Sekarang kita coba lihat situational industrial relation di posisi perusahaan masing-masing ya. Kita lihat berdasarkan matriks saja ya dalam bentuk gambar, bahwa yang pertama itu kondisi yang pertama, PUK itu ibarat bundaran yang kecil, telur ya, telur, lalu sementara manajemen ibarat bundaran yang besar seperti tampah lah ya, atau mungkin lebih besar dari telur lah ya, masalah size-nya mungkin ya 3-4 kali ya, atau di atas 2 kali lah, lebih tinggi, lebih besar dari PUK, dari bulatan PUK. Yang kedua, dan itu terpisah ya. Yang kedua, bulatan PUK, bundaran PUK atau kondisi PUK itu jauh lebih besar, kayak kebalikannya ya, manajemen kecil. Tetapi posisinya manajemen di dalam bulatan besar PUK. Itu bagaimana nanti saya sampaikan. Selanjutnya, bulatan PUK atau besaran PUK atau ke situasi PUK dan manajemen sama. Ya, artinya seimbang namun terpisah ya. Hubungannya terpisah itu. Jadi bulan terpisah. Ya, jadi PUK manajemen. Yang selanjutnya lawan daripada yang pertama, yaitu bundaran PUK, kekuasaan PUK jauh lebih besar ketimbang manajemen, kebalikannya. Jadi PUK-nya itu agresif ya, tapi menjauh ya, agak menjaga jarak gitu lah ya dengan manajemen. Manajemen itu berarti kecil lah ya, nggak punya kuasa apa-apa ya, takut dan sebagainya, dan juga dia jaga jarak. Selanjutnya bundaran manajemen lebih besar dan PUK berada di dalamnya ya, artinya PUK berada dalam cengkraman manajemen ya, kecil, nggak berdaya ya, jumlahnya sedikit, kegiatannya nggak ada, yaitu situasi yang tidak benar. Lalu yang terakhir, PUK dan manajemen harmonis ya, bulatannya itu berpadu ya, bergandengan dengan PUK, bergandengan dengan manajemen ya, artinya ibarat suami istri lah ya, jadi tidak jaga jarak, semuanya bisa didiskusikan melalui hubungan yang sangat baik ya antara PUK dan manajemen. Situasinya kayak apa nanti saya sampaikan. Situasi yang pertama ya, PUK kecil, manajemen besar ya, jadi mungkin PUK-nya mempunyai anggota yang kecil ya, anggota yang sedikit lah, sementara karyawannya banyak ya. Sehingga apa? Sehingga manajemen berkuasa besar ya, karena memang PUK-nya tidak memenuhi kota di atas 50%, jadi nggak punya kekuatan ya, dan PUK tidak bisa berbuat apa-apa. Manajemen hanya membiarkan norma saja yang ada, jadi menjalankan norma saja gitu. Lalu dampaknya apa? Dan tantangannya, dampaknya PUK karena kecil ya mendem, tidak bisa ngapa-ngapain. Negosiasi terbentur karena mungkin jumlahnya tidak representatif dan tidak terpenuhi. Apalagi tidak ada serikat pekerja yang lain udah ya. Walaupun nego juga mungkin tidak mempunyai tekanan lah ya kepada perusahaan ya, secara de facto ya, karena memang anggotanya sedikit. Yang kedua, oleh karena PUK itu pada kondisi seperti itu, maka tantangan PUK itu ya harus mengembangkan jumlah anggotanya. Ya, harus mengembangkan jumlah anggotanya supaya apa? Di atas 50% sehingga representatif ya, supaya punya kekuatan nanti dalam melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, tatkala manajemen merasa kecil dan PUK besar. Nah, ini kondisinya bagaimana? Karena PUK besar dia berani
ya, jumlahnya banyak lebih dari 50% ya. Jadi yang pro manajemen atau mungkin yang tidak anggota ya, katakan persentasenya sedikit, hanya mereka saja yang duduk di participant ya, dan anggota dikuasai oleh PUK. Lalu yang kedua, PUK-nya ulung, cerdas ya, pengurus-pengurusnya, sehingga setiap kebijakan umum inisial yang keluar selalu terpenuhi apa yang diinginkan pekerja dan aspiratif sesuai dengan keinginan anggota. Dampaknya, walaupun kuat harus tetap waspada PUK, karena bisa jadi itu menurut perusahaan adalah sebuah kondisi yang tidak normal, karena rongrongan, karena keinginan anggota yang terus-menerus meningkat dan selalu ingin terpenuhi atau tercapai. Kiboblah perusahaan lah ya, merasa cengah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus waspada. Kira-kira panjang lagi perusahaan kalau kita mau terus ya, karena merasa manajemen kecil, lalu ilmunya mungkin nggak ada ya, lalu ya pikirnya gimana bisa melepas dari semuanya gitu ya. Dan ini bahaya gitu ya. Jadi walaupun besar PUK tapi tidak boleh sombong dan tetap hargai perusahaan, karena mungkin itu anak perusahaan lah ya, atau mungkin perusahaan yang punya cabang-cabang yang lain yang mungkin anggotanya mungkin tidak ada PUK-nya gitu. Jadi dia kecil, jadi ya kita harus waspada. Selanjutnya PUK dan manajemen dalam jumlah atau kekuasaan yang seimbang, tapi dia terpisah. Itu kekuatan PUK dan manajemen seimbang dan jalan sesuai dengan kewenangan masing-masing aja ya, secara normatif, secara formal dan prosedural. Terkadang memang saling curiga karena memang kedua-duanya itu sama-sama kuat gitu. Jadi dia jaga jarak, dua-duanya mempunyai kekuatan gitu. Sehingga manajemen ke PUK, PUK-nya merasa sensitif, wah nanti ada ini kan. Artinya PUK ke manajemen, anggota, wah ada main lah gitu ya. Nah, tapi manajemen memang sama karena memang dia punya uang dan mempunyai kekuatan hukum dalam menyelesaikan penyelesaian pertentangan ya. Dengan uang dia bisa selesaiin aja. Kalau ada persoalan dia punya uang, dia bayar pengacara ya, bersih. Lalu dampaknya, PUK harus tetap belajar memperdalam keilmuan, sering berkoordinasi dan berkonsultasi dengan anggota dengan perangkat ya, karena bagaimanapun kondisi seperti itu tidak nyaman juga, karena apa, jaga jarak manajemennya ya. Jadi semuanya harus normatif, bahkan ya kewenangan PUK, dispensasi PUK itu biasanya sulit gitu, hanya dibatasi ya sesuai dengan ketentuan normatif saja, nggak ada situ kebebasan PUK menentukan sesuai dengan idealis organisasi, karena semuanya diajukan kepada undang-undang atau ketentuan yang ada ya. Dan PUK tantangannya gimana? Harus berani mengeluarkan kebijakan tidak populis kepada anggota, karena manajemen selalu menggunakan kekuatan hukum kaku dan prosedural. Misalnya terhadap tata tertib, penggunaan seragam, tidak boleh merokok sembarangan, masuk tepat waktu, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Itu kan ketentuan-ketentuan yang dijaga oleh perusahaan dan harus disosialisasikan ya. Jangan berantem atau mungkin jangan sembarangan menggunakan fasilitas perusahaan dan sebagainya, karena akan menimbulkan konflik ya. Jadi PUK juga punya tantangan untuk menyampaikan itu ya. Sekarang kan memang bagi anggota, wah itu omongan manajemen, padahal dia itu menyelamatkan anggota supaya apa, tidak ada perselisihan yang timbul akibat dari akibat dari tidak patuhnya atau mungkin kesewenang-wenangan atau mungkin kelalaian ya, sehingga berdampak terhadap pekerja dan menjadi persoalan hukum. Oke. Selanjutnya ya, posisi PUK lebih besar ya dari manajemen. Artinya ini perasaan saja sebetulnya ya. Jadi PUK merasa hebat ya, besar ya terhadap perusahaan. Karena apa? Anggotanya tadi banyak ya. Anggotanya banyak. Yang kedua,
berjalan sendiri dan tidak memanfaatkan karena dia menjaga jarak lagi ya. Walaupun pesawat manajemen kecil, dirasa kecil, dia merasa ya berjalan sendiri saja dan tidak memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai kebijakan manajemen, terpisah ya. Jadi manajemen itu artinya sana loh gitu kan. Nah, jadi merasa harus terpisah ya, tidak terbuka dan selalu mengedepankan pendapatnya. Pokoknya apa yang diomongin itu keras ya, selalu merasa hebat lah dalam diskusi dan seterusnya ya. Dan berusaha, dan biasanya manajemennya itu mungkin ya manajemennya alay gitu kan, atau tidak bisa mengungkapkan pendapat ya, dan lemah lah ya dengan protes. Nah, tapi ngeyel gitu ya, walaupun kecil tapi ngeyel ya. Lalu manajemen kecil tak berdaya dan usaha ya apa adanya, walaupun ditekan kayak apa, karena dia mungkin punya keterbatasan ya udah bisanya seperti ini doang Pak, jadi gimana, nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu, ini ada seperti ini gitu ya. Dan kalaupun mungkin diajak diskusi selalu kabur-kaburan ya, melarikan diri ya, lalu ngomongnya perusahaan kembang, tidak bergairah dan selalu khawatir dengan usaha-usaha ke depan gitu, karena udah ya mungkin merasa sudah tidak bisa bergerak lagi gitu. Lalu apa dampak dan tantangannya bagi POK? Dampaknya POK bisa ngapain aja gitu ya, tapi mungkin ngambil duit ini nggak bisa ya, nanti bisa aur-auran lah istilahnya ya. Jadi POK nya bisa di-scan bebas ya kan, anggotanya mau kemana-mana bebas dan seterusnya ya. Perusahaan nggak berani membuat sanksi khususnya ya. Lalu tantangannya apa? Ya ajak manajemen untuk transparan ya, walaupun kecil transparan ya, sehingga mungkin nanti ada optimisme yang timbul dan bisa dipikirkan bersama-sama oleh POK-nya kembali kepada situasi yang normal lah ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa jago tapi cuma ngomong doang untuk merealisasikan itu kan tetap tidak bisa, karena perusahaan yang punya uang gitu ya, tidak bisa dirampok ya. Dia untuk serikat pekerja hanya bisa meminta, yang memenuhi kan perusahaan. Oleh sebab itu jangan terlalu lebay ya, atau mungkin apa gitu, sehingga banyak yang contohnya pertaukannya lebay lalu dalam waktu singkat perusahaan itu bisa menjebol ya, jadi harus diwaspadai. Lalu yang kedua, POK nya kecil berada di ketek perusahaan yang berada di dalam lingkaran perusahaan, karena manajemen yang besar POK hanya formalitas saja, keberadaannya sebagai kacung dan sebagai lidahnya manajemen. POK tidak bisa berbuat apa-apa, keberadaannya tercengkram ya di dalam kecap perusahaan ya, semuanya diatur, di drive sehingga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan POK ini hanya formalitas saja sebenarnya ya, walaupun dia berafiliasi tapi nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan menjalankan kegiatan perangkat juga susah, nggak mau, bukan nggak mau, susah itu nggak bisa karena ya nggak bisa bergerak ya. Lalu dampak dan tantangannya ya. Dampaknya kebijakan yang berjalan hampir sepenuhnya keinginan manajemen ya, bisa jadi di bawah normatif tapi dipaksakan nah, karena POK-nya kecil nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya sepakat ya. Dan ngadu juga nggak berani ke eksternal gitu ya, jadi adalah POK yang seperti itu ya. Manajemen mendrive kepada POK dan mengarahkan sesuai apa yang diinginkan. Lalu manajemen terus berupaya mengecilkan supaya ya kalau perlu bubar SP-nya gitu ya, tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, tantangannya ya harus bangkit, berani dan belajar dengan dunia luar. Kalaupun waktunya terbatas ya pulangnya harus kompak, belajar dengan dunia luar, dengan teman-teman, dengan perangkat untuk meningkatkan apa motivasi dan
jiwa-jiwa pejuang ya, karena berjuang itu kan tidak mengenal resiko ya. Pejuang itu ya berjuang, hasil resikonya belakangan. Nah, itu kalau sudah tumbuh ya kan, terjadilah jiwa-jiwa militan ya, apapun resikonya yang penting itu kalau masalah hasil kan Allah yang menentunya. Selanjutnya yang terakhir, PUK dan manajemen mempunyai kekuatan yang sama, yang seimbang, harmonis, adil ya, semuanya berjalan bareng-bareng ya, dinamis. Ini yang diharapkan, ini yang ideal ya. PUK dan perusahaan sama-sama mempunyai hubungan yang sama-sama besar, sama-sama saling menghargai ya, dan menghargai fungsi, menjaga fungsi masing-masing. Kalau serikat itu menjaga fungsinya sesuai dengan normanya, manajemen ya sesuai dengan kepentingannya gitu ya, maju berkembang. Kalau PUK maju dan sejahtera, jadi seiring sejalan dengan perusahaan. Lalu PUK dan manajemen juga selalu terbuka, saling mendengar keadaan masing-masing, dan perjuangan selalu didiskusikan. Isu-isu yang ada di internal maupun di eksternal disampaikan, dan perusahaan juga terbuka juga tentang kondisi-kondisi yang sedang dialami dan akan dialami ya, saling terbuka, dan kalau perlu laporan keuangan juga di-share ya. Dan harus jujur juga, perusahaan tidak memodifikasi atau merekayasa laporan hanya untuk pekerja ya, sementara untuk yang lain itu tidak sama. Jadi benar-benar jujur ya, dan benar-benar transparan. Lalu dampak dan tantangannya, dampaknya ya enak, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Jadi enak lah hubungannya gitu ya, beribarat suami istri yang saling memahami keinginan dan kepentingannya ya. Perusahaan maunya apa, serikat maunya apa, lalu kondisi bagaimana ya, diskusi hasilnya kayak apa, sepakat. Karena diskusi adalah segala-galanya untuk bersama mensejahterakan pekerja dan memajukan perusahaan dengan menjaga dan menjadi kemitraan yang sejati, kemitraan yang diharapkan bisa berjalan hingga hingga perusahaan ya terus berkembang, karyawan terus sejahtera hingga pensiun, dan seterusnya bergulir seiring dengan perjalanan waktu. Oke. Baik, selanjutnya tentang prinsip pengelolaan organisasi ya, terutama organisasi serikat pekerja ya, LMSPSI gitu ya. Yang pertama adalah organisasi harus akuntabel. Akuntabel itu artinya dapat dipercaya gitu. Semuanya terdata, teradministrasi dengan baik ya, semuanya bisa dibuktikan ya, dan semuanya berjalan secara akuntabel ya, secara evidensial ya, semuanya terbukti ya. Jadi artinya secara administrasi semuanya berjalan dengan baik, bisa dikerjakan dan tertata gitu. Yang kedua, ada kelangsungan hidup ya, organisasi itu harus mempunyai optimisme, didasarkan kepada apa sebagai dasar sebagai dasar visi dan tugas-tugas atau misi yang harus dijalankan. Kita tidak berpikir organisasi kita hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, tidak. Tapi bagaimana organisasi ini ya terregenerasi walaupun mungkin kita sudah tidak ada. Ya, jadi PUK itu jangan berharap gua nggak ada PUK bubar, nggak bisa. Itu harus menjadikan kader-kader untuk melanjutkan perjuangan. Begitu juga rangka versus ya. Jangan kalau nggak ada gua bubar gitu. Harus berpikir visioner, menjaga kelangsungan ya, dan harus mengkader gitu ya. Selanjutnya konsisten. Konsisten itu artinya teguh kepada apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi mulutmu itu harimaumu. Jadi apa yang sudah diomongin ya itu jangan kontestasi, atau jangan mungkir, atau mungkin jangan istilahnya mendua atau
selingkuh gitu ya, tapi ya konsisten terhadap tujuan, konsisten terhadap waktu, konsisten terhadap kebersamaan dan seterusnya ya. Jadi menjaga apa yang sudah diniatkan, baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama. Lalu standar akuntansi ya, ini untuk keuangan ya, untuk keuangannya jalankan proses secara baik ya, dari proses journal, buku kas kecil hingga proses primary report, semuanya tertata, tersusun dan segala bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya integritas itu menyatu lah ya, artinya seorang pengurus itu harus mempunyai jiwa integritas, jiwa yang benar-benar menyatu kepada organisasi. Artinya dia fokus lah ya, bahwa organisasi adalah dia. Di kalau kata Jokowi itu Indonesia adalah kita, Pancasila adalah saya, begitu juga SP adalah saya, PUK adalah saya. Artinya baik kulitnya PUK ya baik kulitnya saya, benar-benar. Lalu transparan ya, transparan ini terbuka lah ya, organisasi itu bagian dari asas organisasi ya, transparan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya termonitor secara bersama, baik tujuan maupun pengelolaan kegiatan dan sebagainya, supaya ada keterbukaan ya, tidak ada yang disembunyikan. Mungkin untuk hal-hal tertentu seperti berat dan sebagainya mungkin boleh lah ya, karena itu kan tidak pasti ya. Tapi kalau yang pasti itu seperti susun pengurus ini pasti ini sampaikan bermasukan. Kalau program-programnya ya, yang pasti diperjuangkan ini kalau ini mungkin hasilnya kita akan disampaikan lagi gitu ya. Kalau konsep-konsep berat ya mungkin didiskusikan lagi secara internal, dan mungkin juga di belak-belakan gitu ya. Oke. Selanjutnya tentang pengelolaan, stewardship. Pengelolaan itu, organisasi itu ya harus profesional tadi ya. Masing-masing bidang menjalankan fungsinya, tidak sekedar nama ya. Jadi jalankan fungsinya saja sesuai dengan tugas dan perannya. Kalau mungkin ada replacement ya tanya yang bersangkutan, atau mungkin ada permintaan dari bersangkutan, dan dari bersangkutan kalau nggak jalan ya tolong dikomunikasikan supaya ada yang jalani. Ya, pengelolaannya memang harus teamwork, tapi tidak saling mengandalkan. Jalankan fungsinya lalu dikoordinasikan oleh leader dan diadministrasikan oleh sekjen, sehingga organisasi itu terkelola dengan baik ya, secara bersama-sama untuk hasil yang bisa dimanfaatkan buat bersama-sama dan tujuan organisasi sendiri. Ya, tantangan ke depan ya, sementara ini kan pandemi COVID masih selalu lahir virus terbaru ya. Sekarang sudah ada virus Omicron, dulu ada virus Delta di sini. Kita nggak tahu ya apakah itu rekayasa atau enggak, kita nggak tahu. Tapi itu adalah sebuah tantangan bahwa kehadiran pandemi dengan berbagai virus yang muncul itu kan menjadi belenggu ya buat kita untuk bergerak ya. Karena ada aturan-aturan yang memaksa kita untuk tidak melakukan, untuk boleh melakukan dan seterusnya berdasarkan ketentuan pemerintah atau negara. Selanjutnya Omnibus Law. Omnibus Law ini kan undang-undang dinamika kehidupan ya, karena ada tuntutan dari sebuah kepentingan lahirlah Omnibus Law dan kita dikorbankan. Dirasa kesejahteraan kita sudah terlalu tinggi katanya, mungkin upah kita sudah terlalu besar, padahal kan upah sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya, tidak sesuai keinginan ya. Upah kita habis untuk ya kebiasaan hidup, untuk hidup bukan untuk kaya, bukan untuk korupsi ya. Jadi upah kita hanya untuk bertahan hidup. Sayang
listrik, makan, minum, masuk sekolah itu gitu kan masih kurang, dan ditambah dengan lembur lah untuk membiayai yang lain. Tapi kalau tidak lembur ini hal yang normatif saja dalam kehidupan kita. Lalu tarif BPJS yang mungkin akan selalu naik, dan bagi anggota berarti ada sekian persen gitu kan. Nah itu adalah tantangan bagi organisasi ke depan, dan akan selalu timbul persoalan dari oleh sebab itu kita harus siap waspada dan mencari solusi. Oke, next. Selanjutnya adalah mutiara kata. Ini penting lah untuk sebuah inspirasi kehidupan. Masalah bukanlah tanda untuk berhenti, ia adalah petunjuk. Robert A. Schuller. Jadi kalau ada masalah, kok tidak, tapi itu adalah petunjuk untuk mencari yang masih. Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan, karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajar kita dengan arti kesimpulan. Ini kita kedua. Kegagalan adalah kesuksesan yang bertujuan. Oke, next. Filosofis kehidupan di dalam proses perjalanan seperti manusia. Lebih baik, lebih penting, hubungan baik lebih penting dibanding kepada besar. Jangan karena ada satu isu seperti upah kita habis-habisan sampai tempur-tempuran, pokoknya sesuai keinginan kita tanpa melihat ada harapan-harapan yang lain. Ya, jadi berjuanglah selogik mungkin dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, tapi karena menyangkut kepentingan orang lain atau kepentingan lawan dan kepentingan kita selanjutnya, maka harus dilakukan dengan win-win solution. Perjuangan dengan smart, spesifik, achievable, attainable, reasonable, dan tangible. Semoga bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Itu. Oke sobat, oke para pimpinan, para aktivis,